Ini adalah cara terbodoh untuk mendapatkan profit di kripto. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Sekarang saya akan membuat playlist bagaimana cara mendapatkan profit di kripto dengan cara terbodoh. Oke, nantinya akan ada video episode-episode sambungannya ya, dimana ini adalah episode pertama. Jadi kita urutkan mulai dari yang terbodoh dulu. Oke, kenapa saya buat cara terbodoh? Karena saya paham ya, banyak banget orang Indonesia yang ingin belajar kripto tapi terlalu rumit karena ada fundamental, ada white paper, berbagai hal yang nggak bisa memang dijelaskan satu persatu atau dalam satu hari saja. Ini bisa dipelajari bahkan berbulan-bulan hingga tahunan. Bukan soal yang mudah dipelajari oleh pekerja kantoran atau pekerja swasta atau pedagang, di mana waktu mereka sudah habis. Seperti orang yang kuliah juga ya, itu kuliah dari pagi sampai sore udah capek duluan, otaknya udah panas gitu, udah penuh, udah overload. Jadi di sini saya akan buatkan urutannya. Kamu bisa mulai dari manapun bebas, tapi saya akan buat urutan dari episode 1 yang menurut saya ini adalah yang paling bodoh untuk mendapatkan cuan di kripto. Oke, jadi ada yang namanya dollar cost averaging. Tenang aja, kamu nggak usah pikirin itu artinya apa, karena nanti sudah ada fiturnya di exchange lokal resmi. Di sini kita akan gunakan toko kripto ya, karena memang di sana sudah tersedia fiturnya. Untuk kamu yang mungkin belum punya akun di toko kripto, bisa daftar menggunakan link di deskripsi video atau kode ini, karena dengan kode tersebut kamu dapat diskon 20% untuk setiap transaksi. Kalau nggak pakai kode, ya nggak dapat diskon ya. Kenapa kita menggunakan teknik DCA? Jadi ini sedikit pengetahuan yang bisa kamu pelajari, di mana nanti yang kamu lakukan adalah suatu hal yang kamu pahami, bukan beli kucing dalam karung. Jadi harus ada ilmunya juga ya, walaupun sedikit. Jadi siklus Bitcoin dari zaman dulu sampai sekarang itu dia mempunyai siklus 4 tahunan. Kenapa ada 4 tahunan? Karena di setiap 4 tahun ini ada yang namanya halving. Apa itu halving? Jadi kalau kamu mining Bitcoin di media sosial dulu rame ya mining, itu mendapatkan Bitcoin dari penambangan. Misalnya, ini bahasa bayi ya, dari setiap nambang itu dalam satu siklus misalnya dapatnya adalah 100 Bitcoin gitu sekali nambang ya. Nanti setelah 4 tahun berjalan ada yang namanya halving. Halving itu adalah memotong setengah rewardnya. Yang tadinya harusnya dapatnya 100, kamu dapatnya jadi cuma 50. Kemudian 4 tahun berikutnya halving lagi. Maka yang tadinya 50 jadi 25. Jadi berkurang terus tuh. Itu adalah salah satu faktor yang membuat harga Bitcoin naik setiap 4 tahunan. Oke, sekarang kamu lihat lagi chart yang ini ya. Kita breakdown 4 tahunannya. Jadi sebelum Bitcoin halving itu harga biasanya mulai merangkak naik. Kemudian setelah halving, 1 tahun setelah halving, dia akan mencapai all the time high. Oke, setelah 1 tahun tadi all the time high, dia akan menuju harga terendah lagi. Jadi marketnya bearish lagi atau turun lagi. Kemudian 1 tahun berikutnya dia akan sideways di harga terendahnya. Kemudian siklusnya akan berulang lagi. 1 tahun menjelang halving dia akan mulai merangkak naik lagi dan begitu terus ya. Makanya ada siklus 4 tahunan. Di sini kita menggunakan cara terbodohnya. Karena apa? Karena di tahun 2024 itu halving, di tahun 2025-2026 itu sudah 1 tahun setelah halving. Jadi sudah all the time high dan marketnya juga sudah mulai turun. Artinya kalau kalian mulai dari sekarang, mungkin memang harganya nanti akan masih turun ya, karena ini kan 1 tahun penurunan. Nanti tahun depan sekitar 2027 diprediksi ya dia akan sideways di bawah gitu ya. Jadi harganya akan merangkak di bawah doang. Dan nanti di 2028 mulai naik lagi karena halving. Diharapkan harganya bisa melebihi 125.000 bahkan lebih ya, yang kemarin mungkin ya semoga aja bisa 200.000 lebih nanti Bitcoin di 2029. Namun itu adalah prediksi siklus 4 tahunan. Untuk kamu yang mau mulai DCA dari sekarang itu bisa di toko kripto. Jadi di sana kalau kamu buka itu ada fitur fitur DCA. Dimana untuk kamu yang karyawan gajinya bulanan, kamu bisa setting otomatis beli, misalnya contohnya ya ini sebagai contoh aja Bitcoin gitu, beli Bitcoin. Jadi tugas kamu ya setiap gajian tinggal sisihin, misalnya bisa sisihkan 500.000 setelah kamu pisahkan semua uang kebutuhan ya termasuk tabungan, sisanya masukin ke Bitcoin, entah dari jatah rokok kamu lah dibagi 2 gitu ya. Masukin 500.000 ke toko kripto. Otomatis sesuai jadwal yang kamu buat tadi itu akan dikonvert menjadi Bitcoin. Terus kamu juga bisa setting yang mingguan, kamu bisa setting yang harian, bahkan yang per jam juga ada. Jadi benar-benar bisa disesuaikan dengan bagaimana kamu ingin menabung dengan teknik DCA ini. Terus kapan panennya? Ya nanti aja.
kamu nggak usah cari tahu kapan panennya, karena nanti kalau kripto itu sudah mulai bullish lagi, naik tinggi, bull run sebutannya ya, itu biasa sampai berita di TV pun ada, Bitcoin all the time high. Media sosial kamu akan rame, all the time high. Kalau kamu mau take profit di saat all the time high itu juga sudah bagus. Yang penting jangan telat exit aja. Jadi kalau saya pribadi setiap all the time high ya kita take profit. Ada juga memang orang yang terus DCA karena dia targetnya mungkin 10 tahun gitu ya, atau belasan tahun, atau mungkin 20 tahun baru take profit di masa depan. Nah ini tergantung strategi masing-masing. Kalau saya pribadi ya tadi mengikuti 4 tahunan saja. Jadi menurut saya ini adalah strategi yang terbodoh ya, karena kamu nggak perlu mikir, kamu nggak perlu fundamental, kamu nggak perlu baca white papernya, baca kontraknya, baca segala macam, baca berita, terus ngelihat chart gitu ya, pakai indikator apa segala macam, nggak perlu. Udah kamu fokus aja kerja, kamu fokus nabung, ngumpulin duit buat kamu pribadi, dan kamu juga ikut DCA di kripto. Jika video ini menambah wawasan, jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan di video selanjutnya apakah ada yang kamu tanyakan dan kamu request, nanti akan saya jawab di sana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.